مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول ساهمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وأحياتي سنة شهادة وطموحها كزرقة في العاشور النجوم بعارض جاد أو خلال بطاح بها سيبا من اليم أو سيلا جرى بدواني ووالدي آيات الله منتهى الظهور نار الكرى ليلا على عالم مولاي صل على حبيبك خير هو بكل حول يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر فما تطول أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيام آيات حاكم من الرحمن محدثات قديمة صفات الموصوف بالقدام لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام مولاي صل هو يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا دامت لدينا ففقط كل موزرة من
من النبيين إذ جاءت ولم تدوم محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم ما حربت قنت إلا عدم عرب أعند أدي إليها ملكي يا سلامي مولاي صل بكل حول فهمي يا ربي بال كرامي ردت بلاغتها ومعارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرام لها مان كجوج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بسلام مولاي صل على حبيبك خير بكل حول من الأهوال متهم يا رب برت بها عين قارئها فقلت له لقد طفرت بحبل الله فاحتشمي إن تتلوها حيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها شيامي كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالهمام مولا ترجى شفاعته
ربي بالمصطفى واغفر يا واسع الكرم وكالصراط وكالميزان منزلة فالقسط من غيرها في الناس لم يكن لا تعجبن الله سدر راحا ينكرها تجاهلا وهو عين الهاتك فهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم قدم الماء من سقام مولاي صل على حبيبك خير هو ترجى شفاعته بمتهم يا ربي بالغفر يا خير من يمم العفون ساعته فوق متون الأينوك الرسوم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة القتمى لمغتنم سيرتمي حرام ليلا إلى حرام كما سرى البدر في داج من الظلام مولاي صل هو الذي يا رب بلغ واغفر لنا ما مضى وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على قدم وأنت تاريخ سبعا بباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شعوى لمستبيك من الذنوب
على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى كرامي الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal fi ahkamis salami ing dalem pira-pira hukumi salam. Hukume jual beli tapi iki pesen. Hukum pesan jual beli. Jadi kalau kita mau beli barang tapi masih dalam keadaan pesan, nah maka ini ada hukumnya. Wa huwa wassalafu lughatan bima'nan wahidin. Wa huwa utawi se ahkamus salam wassalafu lan secara bahasa lughatan wassalafu lughatan bima'nan wahidin. Secara bahasa itu memiliki makna yang sama. Jadi salam dan salaf. Wassalafu wassalamu itu memiliki makna yang sama secara bahasa. Wa syar'an lan utawi syara'i, wa syar'an lan syara'. Bai'u syai'in iku tuku syai'in ing atas siji-siji, bai'u syai'in tuku ngatas siji-siji mausufin fid dhimmati. Yaiku ngei sifat, ngei keterangan fid dhimmati ing dalam tanggungan. Nah, jadi dalam akad salam ini secara syaratnya yaitu menjual sesuatu yang kemudian diberi sifat di dalam tanggungannya. Wala yasihu illa bi ijabin wa makbulin. Wala yasifulan ora sah illa bi ijabin kejaba kecuali ijab wa qabulin lan qabul terima. Bil ijabi kelawan ijab yaitu serah. Wal qabuli lan qabul yaitu terima. Jadi kalau dalam akad salam tidak ada akad salam, tidak ada akad pesan kecuali dengan ijab dan qabul. Lek kalau ijab dan qabul iki gak iso, tidak ada, tidak akan sah. Tidak akan sah akadnya meskipun itu akad pesan. Kalau tidak ada ijab qabul, tidak ada serah terima. Wal wa yashihu lan sah assalamu apa akad salam halan ing ngatasi hal yaitu kontan wa muajjalan lan muajjal atau tempo. Nah, jadi kalau kita jual beli barang ya akad salamnya itu harus sah dulu.
baik secara kontan maupun tempo. Tempo itu apa? Akad pesan, yaitu dalam jangka waktu. Ya. Fa'in atliko salamu in aqada halan fil asohi. Fa'in atliko mokolamun mutlak assalamu opo akad salam mau in aqada halan fil asohi, maka akad salam itu menjadi sah dengan cara kontan menurut pendapat ashah, menurut pendapat yang sahih. Ya. Nah, jadi akad salam itu akad pesan. Akad pesan ini akan sah apabila kita kontan. Ya. Itu menurut pendapat yang ashah. Nah, tapi kalau kita beli barang kemudian kita DP dengan sifatnya, lah ini ada syarat-syaratnya ini. Wa innama yashihus salam fima ay fi syai'in takamala fihi khamsu syara'id. Jadi akad salam itu hanya sah pada barang yang memenuhi 5 syarat. Jadi lek pengen oleh pesanan atau kita pesen COD-an atau pesan lewat Shopee dan sebagainya atau lewat teman atau rekan dan sebagainya, itu akan sah apabila ada 5 syarat ini. Ahaduha utawi kaping sijine salam ayyakuna iku nyeng to ono sinten se assalamu ni salam madbuton bisyifati. Madbuton yaiku barang yang dipesan bisyifati kelawan sifat allati yakhtalifu biha al-gharadu fil muslami fihi, yaitu dengan sifat yang menimbulkan pada benda-benda yang diinginkan di dalam barang yang dipesan tersebut. Jadi kalau kita ingin mendapatkan akad salam yang sah, maka yang pertama adalah muslam fih. Muslam fi itu adalah barang yang dipesan. Ini harus ada. Kita mau akad barang yang dipesan tapi barangnya gak ono. Iki ya gak sah. Sing paling pertama ahaduha ayyakuna al muslamu fi, yaitu muslam fi, barang yang dipesan. Iki kudu ono. Barang sing dipesan iku kudu ono, yang kemudian barang iku kemudian timbul atau ada sifat perbedaan yang diinginkan. Misalnya aku tuku HP ini kudu sifatnya koyo iPhone 12 misalnya, atau iPhone 17, warnane kudu orange misalnya. Lah itu harus ada, muslam fi itu ada. Barang yang dipesan itu kudu ono. Lah ya apa kate pesen barang lek barangnya gak ono. Seakat-akate salam, akad-akate pesen, tapi lek barangnya sing dipesen gak ono, ya gak iso. Bihaitsu tantafi bisyifatil jahalatu fihi. Sekiranya dengan sifat tersebut ketidakjelasan barang yang dipesan menjadi hilang. Lah jadi tuku sesuatu yang dipesan, iku kudu ono kejelasan. Tidak boleh kita nandai. Misalnya, aku tuku pesen HP iPhone 11 Pro. Sing ono stikere. Lah stiker kan iso nggarai ilang. Ini gak oleh. Tapi kudu ono barang sing iku melekat pada barang itu. Ciri-cirinya harus melekat pada barang yang kita pesan. Wala yakunu lan ora ono zikrul awsafi ala wajhin yuaddi li izzatil wujudi fil muslimi fi kalu'lu'in kibarin wa jariyatin wa akhtiha auladiha. Jadi penyebutan sifat
tidak boleh dengan cara ya yang mengantarkan barang itu bingung, sulit menemukan. Misalnya apa? Lek nang kene contohnya seperti intan, talu'lu'il kibarin, koyo intan sing gede. Lagi gak oleh. Sehingga orang yang mengantarkan itu tidak menemukan sulit untuk ditemukan ciri-cirinya. Iki kudu jelas. Wong tuku barang sing dipesen iku akate satu barange muslam fi. Barang yang dipesan iki kudu ono. Iki pertama. Lek gak ono barange ya ora iso kate mesen piye wong ora ono barange. Gitu kan. Jadi syarat memesan barang itu yang pertama harus ada barangnya. Dan barangnya itu harus jelas jenis barangnya apa, ya. Ciri-ciri barangnya itu bagaimana. Tidak boleh kita memesan barang yang kemudian ada tandanya, tapi tanda itu bisa hilang. Nah, itu gak oleh. Ya. Wasani lan kaping loro ayakuna iku nyekto ono jinsan lam yahtalit bihi ghairuhu. Jinsan yaitu jenis yang tidak tercampur. Lam yahtalit bihi ghairuhu. Kitab yang kedua, pesen barang ya, itu harus berupa jenis yang tidak boleh bercampur dengan jenis yang lain. Ini nggak boleh. Misalkan kita pesen barang apa jenenge padi misalnya, apa beras. Pesen beras tapi berasnya campur karo jagung misalnya. Utawa jenisnya beras, kan ono beras premium, beras opo. Lah iku dicampur itu gak oleh. Di sini sudah dijelaskan, fala yasihus salamu fil muhtalitil maksudi. Fala yasihulan ora sah kita pesan salam, pesan barang fil muhtalitil maksudi pada barang yang bercampur. Iki gak oleh. Ya. Jadi lek tuku barangnya mesen iku kudu gak oleh dicampur karo sing lain. Boleh kalau itu ukurannya jelas. Fa'in babatot ajza'uhu sohas salamu fihi kajubnin. Boleh kita mesen barang yang bercampur asalkan barangnya ukurannya jelas. Iku sah. Lek gak jelas ya maka tidak sah. Misalnya kene tuku mentego 1 kilo. Mentego 1 kilo kemudian campur dengan mentega yang lainnya. Lah, tapi kan kita ada sifat, ada omongan pesenan yaitu mentego 1 kilo. Nah, ketika pesanan datang sampean timbang, istilahnya arek saiki ku apa jenenge? Ya Allah, unboxing. Nah, kalau kita pesen COD-an, kita unboxing dulu. Temenan kok enggak barang iki di video dan sebagainya. Gitu. Ya, yang pertama adalah barangnya harus jelas, yang kedua tidak boleh tercampur. Wis iki 2. Wasyartu salisu lan syarat sing nomor 3 madkurun fi qaulihi walam yadkhulhun naru li ihalatihi. Syarat sing nomor 3 yaitu barang yang tersebut tidak diproses dengan api. Maksudnya apa? Maksudnya
api yang digunakan untuk menggoreng, menanak. Ya, jadi tidak boleh kita memesan barang yang diproses dari api. Contohnya apa? Fa indahul tahun narulim litamyizi kal asali wassamini sohas salamu fihi. Jika api iku mau digunakan pada barang tersebut untuk memisahkan seperti madu dan minyak samin, maka kalau madu dengan minyak samin kita pesan, maka sah melakukan akad salam pada barang tersebut. Ya. Jadi apa ya? Barang sing dipesan teko gawe geni. Nengkene contohnya kaya madu dan minyak samin. Jadi ketika ada api itu barang bisa terpisah gitu. Apa kaya apa ya? Minyak sama air. Ya, misalkan seperti itu. Ya. Nah, bensin oplosan. Lek bensin oplosan ya ora jelas rosa. Enggak, Pak Sekretaris. Top. Nggih, sing nomor 3 ngoten niku. Apa? Yes, begitulah. Ya. Warabi'u lan utawi kaping 4 an la yakuna nyekto ora ono al muslamu fi muayyanan baldainan. Syarat nomor 4 itu adalah barang yang dipesan tidak boleh muayyan. Sudah ditentukan bahwa harus berupa hutang. Jika oleh. Misalnya tuku barang, ya gak apa-apa tapi hutangan. Misalnya aku menyerahkan baju ini ya padamu untuk memesan budak ini, itu gak oleh. Ya. Misalnya aku menyerahkan Bambi, menyerahkan sesuatu untuk memesan yang lainnya, ini tidak boleh. Istilahnya apa ya? Tuker, barter, ini gak oleh. Misalnya aku tuku klopo, pesen klopo, tapi karo nganggo HP. Iki tak serahno HP ku, tapi klopo iki tak peseni. Iki jenenge barter, bukan akad salam. Bukan akad pesan. Begitu ya. Wal khamisulan kaping 5. Iki rada abot ternyata pembahasannya. Alla yakuna min muayyinin ka aslamtu ilaika hada dirhama fi sha'in min hadhil subratin. Wal khamisulan kaping 5 alla yakuna nyeka ora ana min muayyinin saking barang sing muayyin tadi iku yang dikhususkan tadi itu ya koyok hale ka aslam tu ilaika koyok hale aku menyerahkan hada dirhama iki dirham min sha'in ing dalam sakso ya sakso min hadhihi subratin dari tumpukan. Jadi aku menyerahkan 1 dirham memesan untuk 1 tumpukan apa jenenge 1 tumpukan 1 sok tumpukan ya entah itu gandum entah itu kurma atau apa itu tidak boleh. Jadi akad salam itu akad pesan itu tidak boleh kemudian sewenang-wenangnya kita, ini enggak oleh. Jadi harus ada kesepakatan antara si pemesan dengan yang dipesan. Begitu. Bon, ada yang tanyakan?
Silakan. Kalau misalnya ini bakternya beras sama ikan, itu boleh apa boleh? Kalau di begini kan beras sama beras boleh. Itu barter itu, bukan pesan. Ini pesan ini. Bab pesan. Kalau bab barter kemarin, barter barang. Selama harganya sama, boleh. Misalkan begini, ini ada kasus. Dia hutang emas. Ya, misalnya iki. Utang emas tapi nyaur duit. Ini enggak oleh. Misalnya emas 8 tahun yang lalu ikut 10 grami misalnya 10 juta. 8 tahun yang lalu misalnya. Aku nyilih emasmu 10 gram. Oke. Lah sing ngei utang iki tapi syaratnya tapi sesuk lek kamu nyerai kudu nganggo duit. Karena sing ngutangi ngerti emas iki bakal naik. Ini enggak boleh. Boleh. Kan itu bukan utang emas, tapi utang uang. Iya, tapi emasnya dijual. Tapi kan ada uangnya. Nah, berarti kan uangnya yang diambil. Iya, harus begitu. Nyaurnya kudu dengan harga emas yang terbaru. Pasti lebih. Lah ya makanya hutang emas harus dibayar dengan utang uang harus dibayar uang. 20 tahun, 25 tahun yang lalu. Satu juta. Terus balik ke 25 tahun yang akan datang. Nominalnya enggak 1 juta itu kan enggak sama. Nilai nominalnya. Nilai uangnya kan sudah berbeda. Ya, lah makanya itu kenapa bank-bank konvensional itu menerapkan suku bunga. Kita kan dalam nyicil itu kan ada suku bunga. Ya, oke. Ya selama dia utangnya uang 1 juta ya kembali 1 juta. Meskipun 30, 50 tahun yang lalu tetap 1 juta. Iya. Entah nilai rupiah semakin turun atau semakin naik, itu juga tidak ada urusan. Begitu. Beda dengan utang emas. Utang emas dibayar duit. Ini nggak oleh. Ya utang emas kudu dibayar gitu. Nggih. Utang duit sawur tenaga. Jasa. Allah karim. Iya. Iya. Utang emas dibayar, utang duit dibayar tenaga. Jasa. Selama yang menghutangi itu ridho ya nggak apa-apa. Misalnya, aku utang si A ya, utang nang si A 1 juta. Kemudian 6 bulan yang lalu, dia janjinya misalkan 6 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Kemudian dia nggak bisa nyaur, terus ngomong si ngutangi, Pak, aku gak ada duit. Piye lek sampean bangun omah, wis aku tukangi, wis sampean gak usah bayar, anggap utangku wingi ku tak sauri karo tenagaku. Nah, tidak ada akad di awal. Iya, tidak ada akad di awal, tapi ketika ada pembaruan akad, itu tergantung pada si penghutang. Kalau si penghutang ini ridho, ya wes gak apa-apa, kebetulan aku ya butuh. Kalau misalkan khawatir itu menyalahi aturan agama, ya berarti ya dibayar.
dibayar uang. Nah, itu. Gitu. Tapi secara hukum tidak bisa. Secara hukum tergantung si penghutangkan, yang menghutangi. Dia ridho apa enggak? Ojo kemudian meneng-menengan. Misalnya si A bangun, yus tak ewangi, dia wangi, plek mari ngono, ditagih, om biyen duwe tanang aku, lho wingi aku sing ngewangi omane pengen iku. Nah, iki gak oleh. Artinya tidak ada akad, pembaruan akad bahasa, tajdidul akad. Tapi kalau ada pembaruan akad, piye? Lek misalnya aku ngewang-ngewakmu, utangku anggap lunas. Nah, gitu. Nah, ya boten, artinya begini, dalam hukum Islam itu semua itu bisa kita atur. Karena hukum fikih di dalam Islam itu seperti karet. Tergantung kebutuhan kita. Lek koyo budidi dodolan es misalnya, nganggo karet, satu karet. Iku sok digawe bulet ping piro ae. Ya karena hukum hukum Islam itu kayak karet. Bisa tergantung pada sesuai pada kondisi tertentu. Misalnya, memakan bangkai itu hukumnya. Tapi ketika darurat, maka boleh memakan bangkai. Tapi tidak boleh sampai kenyang untuk bertahan hidup. Nah itu hukum rukhsah namanya, keringanan hukum rukhsah. Ya kayak sholat misalnya, kalau nggak bisa berdiri, yo duduk, nggak iso duduk, berbaring kan gitu. Nah ini rukhsah, keringanan dalam hukum Islam. Tapi yang nggak oleh hukum kemudian digaidulinan nih nggak oleh. Kalau sudah tercantum dalam nas Al-Quran itu dikatakan haram, ya sudah haram. Misalkan akad riba haram, ya sudah haram. Taati apapun tetap haram. Nah, tapi bank-bank itu biasanya mensiasati hukum. Dengan konteks apa? Konteks keindonesiaan. Karena ada hukum yang tidak bisa diterapkan di Indonesia, tapi hukum ini diterapkan di Timur Tengah, asal hukum itu. Asal hukumnya kan di mana? Ya Allah, di Arab Saudi. Misalnya kayak dua kola itu ukurannya 600 apa jenenge iki? Astane wong Irak. Lawan tahun Jawa ya beda maneh. Nah, itulah Islam itu. Nah, jadi ulama kita itu ada kesepakatan, yang pertama hukum itu dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, yang ketiga dari ijma, kemudian kias. Ijma ini kesepakatan para ulama hasil ijtihad, namanya mujtahid. Ya Allah, ada mujtahid mutlak, ada tajdidul mujtahid, ada pembaruan ijtihad. Kemudian ada kias. Kias ini penyamaan hukum. Misalkan kenapa narkoba itu haram, padahal di Al-Quran gak ono, hadis gak ono, karena zaman Nabi gak ono narkoba, zaman ulama, zaman Imam Syafi'i, Imam Maliki gak ono narkoba, ya kan? Lah akhirnya para ulama sekarang, para kiai bermusyawarah, ijma, karena narkoba ini bisa menghilangkan akal, bisa memabukkan, maka disamakan hukumnya dengan hukum minuman keras, homer. Nah gitu. Allah karim. Bon, ada lagi nanya kan? Iya. Gula 20 kilo. Nanti kalau saya punya hajat, sama kembalikan gula. Itu ada akadnya. Iya. Ya kalau ada akadnya ya hutang. Tapi harga gula terus naik itu. Nah, iya, makanya itu.
hutang gula dibayar gula. Apapun kondisi ekonominya, apapun kondisi harganya tetap begitu. Tapi kadang itu di Indonesia itu jenenge tradisi. Ya, meskipun itu gak ono omongan, itu kadang dianggap utang. Tradisi itu, misalnya buah-buahan gitu kan. Buah-buahan. Nang Indonesia, nang Arab Saudi gak ono ngono iku. Buah-buahan. Buah-buahan. Nang Arab Saudi gak ono buah-buahan ngono gak ono. Kalau uang nikah ya sudah dikasih gitu aja. Di Indonesia kan enggak dikei amplop ditulisi Rofi'i 1.000 dibuka karo Ibu Okta tuh ya Pak Rofi'i 1.000 ya. Saya suka Rofi'i lek nikah sama. Allah karim. Lek mantu misalnya. Ya Allah. Oh ya sunat, lek sunat misalnya. Allah karim. Alamat turun jopo ini. Seket waras itu kono degan. Ya Allah. Ditukono degan malah keceplosan. Sak RT ngerti kabeh. Kang Bundut lebo. Nah, jadi itu tradisi. Apakah bagaimana hukumnya? Ya iki rada repot. Jenenge tradisi kadang lek gak dituruti ku kok dicap macam-macam. Ya. Ya tergantung kita lah menghukumi tradisi itu. Pun, ada lagi? Nah, wis mah repot kok. Iso gak turun. Oke nutup nih. Ya nanti pembahasan bab nikah lah. Ya, ini kan masih pembahasan jual beli. Nah, jual beli iki ya padha karo hukum nikah. Jadi jual beli iki padha hukum nikah. Ono ijab, ono qabul. Ono qabil tu, ono nikah haha. Bon. Ada lagi nanya kan? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an jumhuril ulama'i rahmatullahi alaihim ajma'ina. Wa an jumhuril ulama lan saking pira-pira jumhuri ulama rahmatullahi alaihim ajma'ina. Innallaha ta'ala satamani Allah ta'ala akraman nabiyahu Muhammadan. Akrama iku mulyakaken sinten si Allah nabiyya ing nabine hu ing Allah Muhammadan nyektone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin kelawan 5 pira-pira karomah. Nah, jadi ini para ulama sepakat dengan karomah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan 5 hal. Jadi Allah memuliakan nama Muhammad, nama Nabi Muhammad. Ini kita harus tahu. Kita sebagai umat Muhammad ini harus tahu. Wal maqalatu saminah lan utawi dedawan kang kaping 8. Ini perkataan nasihat yang nomor 8. Nggih. bi khamsi karomati kelawan 5 pira-pira karomah kemuliaan akromahu nyekto mulyaaken sinten si Allahu ing Nabi Muhammad bil ismi kelawan jenenge wal jismi lan jasati wal atau ilan peparing wal khotoa ilan
apa jeneng kesalahan, warido lan ridho. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki lima kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Yang pertama adalah bil ismi, yaitu nama, wal jismi lan jasadnya, fisiknya. Jadi nama Muhammad itu nama yang tidak ada selain, tidak ada nabi atau tidak ada nama nabi lain selain Nabi Muhammad. Wal jismi lan jasad dan fisiknya, wal atoi pemberiannya, wal khoto'i lan kesalahane, warido lan keridoane. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud amal ismu lan sak temene piro lan utawi jeneng fanadahu iku manggil birrisalati kelawan utusan, walam yunadihi lan ora manggil kama nada koyok hale panggilan jami'al anbiya'i ing pira-pira sekabehane pira-pira nabi. Jadi Allah itu memanggil Nabi Muhammad tidak menggunakan Muhammad, tapi menggunakan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi Allah itu selalu memanggil nama Muhammad, tidak memanggil namanya, ya, tapi memanggil sebutannya Rasulullah, kemudian Nabiullah, Habibullah, Khalilullah, gitu. Tidak seperti mislu kayak hale contoh Adama ing Nabi Adam, wa Nuhun lan Nabi Nuh, wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim, wa ghairuhum lan sakluwese para nabi. Nah, jadi Nabi Muhammad itu dipanggil oleh Allah dengan sebutan-sebutan yang penuh dengan kasih sayang. Kini kan ya gak sopan, misalnya nyeluk Pak Mudin dijeluk Pak Haryadi. Lek ponok Pak sik mending. Kadang Haryadi tok, har misalnya. Ini gak oleh. Bud, nah ini gak oleh. Rof, ini gak oleh. Lah dari situ aja kita sudah gak sopan. Maka Allah mengajarkan kepada kita bahwa memanggil nama itu kudu ono embel-embele. Misalnya karena Pak Haryadi ini jabat Mudin ya dijeluk Pak Mudin. Pak Hadi menjabat sebagai ketua RT ya disebut Pak RT. Gitu, disebut pangkatnya. Karena Allah memanggil Nabi Muhammad dengan pangkatnya, Rasulullah. Utusannya Allah. Pak Rahmat karena bendahara RT disebut Pak Ben misalnya. Pak Bendahara. Pak Masrur karena sebagai sekretaris NU disebut Pak Sek. Pakai K ya, bukan pakai X. Itu. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu sudah mengajarkan kita tata krama. Cuma kita saja yang kadang itu yo gak ngerti. Padahal Allah sudah memberikan contoh. Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan tidak menyebut nama kelahirannya, tapi menyebut nama pangkatnya, gelarnya. Pun. Wa ammal jismu lan lamun utawi jisime fisike fa idza da'a moko nalekane wa ammal jismu lan lamun utawi jisime kemuliaan fisike fa idza da'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'an, ketika sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil sesuatu, fa'ajaba huwa binafsihi anhu, fa'ajaba moko ngijabai, moko menyebut panggilan itu, panggilan beliau. Walam yuf'al dzalika lisairil anbiya, dan
demikian itu tidak dilakukan untuk nabi-nabi lainnya. Jadi kemuliaan fisiknya Nabi Muhammad itu ketika ia memanggil sesuatu, Nabi Muhammad memanggil sesuatu, sesuatu itu akan datang dengan sendirinya. Misalnya, pernah suatu terjadi ketika itu Rasulullah SAW mengembalikan bola mata dari sahabat Qatadah setelah keluar menjulur hingga pipinya. Bola matanya ini metung ini. Kemudian Rasulullah mengembalikan dengan hanya perkataannya saja. Itu kemuliaan fisiknya Rasulullah. Ketika Rasulullah ditantang untuk membelah bulan, untuk membuktikan mukjizatnya, Rasulullah kemudian memanggil bulan itu, lalu bulan itu ada di tangannya, lalu Rasulullah membelah dan dibelah menjadi dua, lalu dimasukkan ke dua kantongnya, kemudian dua kantongnya itu diambil lagi, lalu disatukan lagi. Nah ini bukti bahwa fisik Rasulullah itu mampu memanggil apapun. Mampu memanggil apapun yang beliau kehendaki. Lek kene kan rodok repot. Lek nyeluk sesuatu itu ya gurung karuan teko. Kecuali ono keperluane. Lah ono perlune mesti moro. Gak dijeluk pun lu moro. Ono perlune. Nah, ini Rasulullah mboten. Rasulullah itu memanggil sesuatu dari fisiknya itu tahu datang. Fa idza da'a, ketika Rasulullah memanggil, maka fa'ajaba huwa binafsihi. Maka fa'ajaba, dia akan datang dengan sendirinya. Ini kemuliaan fisik dari Rasulullah. Fisik Rasulullah gimana? Yus guanteng Rasulullah itu. Kan di Al-Qur'an menyebutkan Nabi Yusuf itu ya nabi yang paling yang ganteng. Lang ganteng Nabi Yusuf itu seprapat daripada Nabi Muhammad. Dari fisiknya ganteng, gagah. Nah, itu menjadi suri tauladan kita, uswatun hasanah kita. Apa yang dilakukan Rasulullah harus kita ikuti. Semaksimal mungkin kita mengikuti. Paling enggak jenenge ono Muhammad. Paling enggak jenenge ono Muhammad. Kadang arek saiki kan kadang dijenengi ono Muhammad, jeneng ono Muhammad Gabriel atau opo ngono iku. Nah, ini kalau bisa kita ini mengikuti Nabi Muhammad minimal ono jenenge Muhammad. Gantos nama. Ditambahi Muhammad Hadi Sutrisno, Pak Masrur, Muhammad Masruri. Nah. Pak Haryadi ono Muhammad Muhammad Budi Utomo. Selamat. Iya, pokoknya selamat. Mu Pak Rahmat iki ono Muhammad mboten Pak Rahmat iki. Wonten enten Rahmat ya. Rahmatullah. Jadi minimal jenenge ono jeneng Muhammad. Sebab nanti itu di padang mahsyar orang yang pertama kali dipanggil namanya itu adalah nama Muhammad. Muhammad masuk. Nabi Muhammad itu masuk. Terus nanti Muhammad siapa? Kemudian yang kedua yang disebut dengan Asmaul Husna. Abdul Rahim, Abdul Jabbar, Abdul Ghaffar, pokoknya Abdullah itu nanti dipanggil kedua. Nah, yang ketiga baru jeneng-jeneng Jawa-Jawa. Kayak Hadi Sutrisno, yo jeneng Budi Utomo dijeluk. Jadi jelukane keri-keri. Lah keri-keri iki biasane yo medeni, Pak. Medeni iku gak manggon.
Utawa malaikatnya tambah kereng. Nah, itu. Pun. Wa ammal ata'u fa'atahu bila su'alin. Yang nomor 3 yaitu kemuliaan pemberian. Allah memberikan pada Muhammad, Nabi Muhammad tanpa ada permintaan. Jadi tanpa Nabi Muhammad minta, Allah sudah akan memberi. Misalnya ketika perang Uhud, Jibril dapatkan pesan dari Allah, andaikan kekasihku minta Uhud ini akan kubalik, pasti akan kulakukan. Makanya ketika giginya Rasulullah lepas, lalu darahnya itu tidak boleh menetes ke bumi. Kalau andaikan netes ke bumi, bumi akan diwalik karo Allah. Karena tidak ingin kekasihnya disakiti. Jadi orang yang mencintai, ketika kita mencintai, pastikan kita tidak ingin orang yang kita cintai sakit hati atau tersakiti. Itu tidak boleh. Nah, Allah juga sama, karena Allah ini sayang pada Rasulullah, sayang pada Nabi Muhammad. Apapun yang engkau mau, kata Allah, akan kuberi. Tanpa diminta pun Allah sudah memberi keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini kita ini beruntung lahir pada zaman Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad pernah ngendikan, wahai sahabat, tanya pada sahabat waktu itu, siapakah orang yang paling aku sayangi, kata Nabi Muhammad. Sahabat mengatakan, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak. Kalau kamu tahu aku. Yang aku sayangi adalah mereka yang tidak mengenal aku, tapi dia mencintai aku. Kata Nabi Muhammad. Ya kita ini kan nggak tahu Nabi Muhammad itu kayak apa wonge. Ya kan? Nggak ngerti. Cuma kita tahunya di pelajaran aja, di pelajaran fikih, di pelajaran sejarah. Semakin kesini ketika kita ngaji begini, ya kita akan tahu bahwa Nabi Muhammad itu sangat istimewa sekali. Bahkan kita yang nggak ngerti Rasulullah itu ya apa. Artinya kita ini mencintai sesuatu itu tidak dari mata kemudian turun ke hati, bukan, tapi dari hati keyakinan dan meyakinkan dengan penglihatan kita. Meskipun kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang yang diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan agamanya, untuk menjadi uswatun hasanah, untuk menjadi role model dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, ya tiru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sosok yang lengkap. Suami, iya. Menjadi sosok suami, oke. Menjadi sosok pemimpin, oke. Menjadi sosok pedagang, oke. Menjadi sosok tokoh, oke. Nabi Muhammad itu lengkap sudah. Kalau kita mau membaca sirah Nabawi, wah itu pasti hidup kita akan berubah 180 derajat. Kalau kita betul-betul meyakini bahwa kisah yang ditulis oleh para ulama, bahkan oleh Allah sendiri pun dalam Al-Quran, itu sudah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu mulianya luar biasa. Wa ammal khata'u fadzakarul afwa qabla dambihi haitsu qala afallahu anka. Yang nomor 4 yaitu kemuliaan dalam kesalahan. Nabi Muhammad dimuliakan meskipun salah. Kemuliaan dalam kesalahan. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, afallahu anka. Allah sudah mengampuni, Allah telah memaafkanmu Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad minta maaf, Allah sudah
memaafkan. Karena di sini disebutkan fadakarol afwa qabla dzambihi haitsu. Jadi Allah menuturkan ampunan untuk Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad melakukan dosa. Jadi kesalahan Nabi Muhammad itu diampuni oleh Allah. Nabi Muhammad ini punya kesalahan. Oh, Nabi Muhammad itu pernah ditolak cintanya oleh perempuan. Nabi Muhammad itu pernah melakukan kesalahan. Tapi Allah tetap memaafkan sebelum Nabi Muhammad minta maaf. Nah, ini keistimewaannya Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad tahu kalau beliau itu selalu diampuni oleh Allah, Nabi Muhammad tetap beristighfar. Setiap hari itu ada riwayat mengatakan 100, 1000, bahkan ada setiap hari itu 10.000. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad itu sudah terampuni dosanya, tapi beliau tetap beristighfar. Ini contoh kepada hambanya, bahwa kita ini tidak boleh lengah dalam beristighfar. Wis pokoknya dosa gak dosa pokoknya istighfar. Ini kemuliaan kesalahan Rasulullah. Wa ammar ridha falam yaruddu alaihi fidyatahu wala sadaqatahu wala nafaqatahu kama raddaha ala sairil anbiya. Kemuliaan yang kelima adalah ridho. Allah tidak menolak tebusan sedekahnya Rasulullah, nafkahnya Rasulullah, sebagaimana Allah menolak terhadap nabi-nabi lainnya. Karena sesungguhnya sang Nabi Muhammad ini telah melakukan kurban untuk umatnya, yang telah membayarkan kafarat untuk umatnya. Oleh sebab itu melakukan apapun, yaitu Allah sudah ridho. Nah, ini. Artinya Allah itu tidak menolak ketika Nabi Muhammad melakukan tebusan, sedekah, nafkah kepada istri-istrinya. Kemudian berbeda dengan nabi yang lain. Nabi yang lain ditolak sama Allah. Kayak Nabi Adam misalkan, ketika melakukan kesalahan di surga, Nabi Adam minta ampun, ditolak sama Allah.